Pembangunan IKN menjadi salah satu gagasan Bapak Jokowi yang membuat pejabat-pejabat lawan-lawan politik Pak Jokowi menjadi berang dan mendengki. Kenapa seperti itu? Karena gagasan Pak Jokowi ini luar biasa. Kalau sampai IKN ini menjadi sebuah ibu kota Nusantara secara nyata, hasilnya baik seperti yang digagaskan oleh Pak Jokowi, maka nama Pak Jokowi akan semakin melambung tinggi, tidak terkalahkan dalam hal elektabilitas. Kenapa mereka ngeri dengan gagasan Pak Jokowi tentang pembangunan IKN ini? Karena Bapak Jokowi punya ide membangun sebuah ibu kota Nusantara yang sangat modern, tetapi konsepnya adalah kota hijau. Selain kota hijau, Pak Jokowi juga punya gagasan bahwa IKN nanti akan menjadi salah satu kota yang cerdas atau smart city, serta ramah lingkungan. Tidak ada kabel-kabel berserakan, tidak ada sampah. Meskipun merupakan ibu kota, tetapi IKN akan dibangun sedemikian rupa sehingga ibu kota ini menyatu dengan alam. Kalau IKN jadi, maka IKN akan menjadi satu-satunya ibu kota di dunia yang memiliki konsep yang luar biasa ini, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Cerita-cerita bahwa IKN ini bakalan mangkrak memang sengaja dihembuskan oleh tokoh-tokoh nasional lawan-lawan politik Bapak Joko Widodo. Sebenarnya Bapak Jokowi ini tidak suka berseteru dengan siapapun. Beliau ini orangnya sangat baik. Beliau ingin bersatu dengan siapapun. Beliau ini tidak mau mempunyai musuh. Tetapi seringkali ide-ide beliau, kebijakan-kebijakan beliau justru bertabrakan dengan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, oligarki-oligarki, tokoh-tokoh politik nasional selama ini. Pak Jokowi maunya lurus, mereka terbiasa bengkok, sehingga ketika datang kebijakan dan ide-ide Pak Jokowi yang lurus, mereka merasa terganggu. Makanya ide pembuatan IKN ini seringkali menjadi cerita-cerita mangkrak di media sosial yang diremehkan oleh orang-orang, isu dihembuskan oleh tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang selama ini berbicara di muka publik dan memiliki banyak pengikut. Kenapa IKN ini tidak mangkrak? Karena Pak Jokowi melakukannya dengan sangat cermat. Beliau memulai pembangunan jalan utama, kemudian bendungan, kemudian perumahan pekerja, disiapkan perumahan untuk pekerja. Lalu dibangunlah kawasan inti pemerintahan. Pembangunan ini diawasi sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Tidak terdapat kebocoran, korupsi, atau markup proyek. Dipilih tenaga-tenaga profesional, menteri yang ditunjuk adalah menteri yang sangat dipercaya oleh Bapak Jokowi untuk menangani pembangunan ini. Kita sebagai rakyat merasa tenang bahwa pembangunan IKN ini yang menghabiskan lumayan banyak uang APBN, tetapi karena tidak ada kebocoran, pembangunan IKN ini berjalan dengan mulus, lancar, tepat waktu, sesuai harapan, sesuai dengan konsep. Ketika IKN ini hampir jadi, banyak sekali orang, khususnya tokoh-tokoh nasional yang membenci Pak Jokowi, menyinyiri pembangunan IKN itu. Mereka ingin membuat stigma bahwa pembangunan IKN ini adalah ambisi Pak Jokowi. Padahal teman-teman, elektabilitas Pak Jokowi bukan hanya ada di negara kita, tapi Pak Jokowi merupakan presiden terbaik di dunia. Pak Jokowi ini orang baik, presiden baik, jujur, amanah, pekerja keras, dekat dengan rakyat, memperhatikan rakyat, peduli terhadap rakyat, membenci korupsi. Bahkan kalau beliau menerima sesuatu dari tamu negara, itu dianggap gratifikasi dan dikembalikan ke KPK. Ada yang ngasih gitar, ada yang ngasih ini, ngasih itu, dikembalikan ke KPK. Saking jujurnya. Tetapi berita yang beredar di luar itu beda lagi. Pak Jokowi dibilang koruptor, pembohong, penipu. Karena memang sengaja mereka menciptakan framing-framing itu supaya Pak Jokowi itu citranya menjadi buruk. Bahkan orang-orang yang komen di video-video saya mengatakan, ibu ini nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena ibu mendukung pembohong. Ketika saya bertanya, Pak Jokowi bohongin kamu apa sih? Apa yang sudah Pak Jokowi bohongin terhadap kamu? Apa yang mereka sebutkan? SMK lah. Sudah dijelaskan berkali-kali, masih saja bilang SMK. Tapi SMK, 10.000 lowongan. Sudah ada 10.000 lowongan pekerjaan diciptakan oleh Pak Jokowi. Sudah ada. Cuma karena kalian malas menghitung, malas mencari tahu. Tuduhan-tuduhan itu terus saja. Karena Pak Jokowi tidak diketahui menipu apa. Mereka mencari-cari cara agar Pak Jokowi seolah-olah adalah pembohong. Dengan kasus apa? Ijazah.
Mereka mengatakan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, artinya Pak Jokowi pembohong. Ini kan tuduhan sesat. Hanya gara-gara Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, disebut pembohong. Pak Jokowi membohongi rakyat. Nggak punya ijazah selama ini, ngakunya punya ijazah. Ini kan bodoh. Ini tuduhan yang gampang sekali sebenarnya ya untuk kita jawab. Tapi karena yang menuduh orang gila, jadi percuma kita jelaskan. Mereka tidak akan pernah mau percaya itu. Pak Jokowi nggak punya ijazah, buktinya dia nggak mau nunjukin. Itu kalau yang mengatakan bahwa Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya, itu berarti dungu, saya bilang. Memaksakan kehendak untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya itu dungu. Karena menunjukkan ijazah tidak akan menyelesaikan masalah. Pembangunan ibu kota Nusantara ini sama sekali tidak menghadapi hambatan. Tetapi yang berhembus dan beredar cerita di luar-luar sana, di medsos adalah bahwa tidak ada investor yang mau menginvestasikan dananya untuk pembangunan IKN. Sengaja cerita itu dihembus-hembuskan untuk memprovokasi masyarakat bahwa IKN ini bakalan mangkrak karena tidak ada investor yang mau membantu. Lalu mereka juga mengharapkan bahwa jika mereka menceritakan bahwa tidak ada investor yang mau menginvestasikan dananya untuk IKN, maka mereka akan melanjutkan skenario provokasi, yaitu mengatakan bahwa IKN ini dibangun menggunakan uang rakyat. IKN ini dibangun dengan memaksakan diri. IKN ini menghabiskan uang negara. Kalau sekarang harga-harga naik, barang-barang naik, itu penyebabnya karena uang kita dipakai untuk bangun IKN. Narasi-narasi negatif seperti ini memang terus-menerus mereka siarkan di media sosial oleh buzzer-buzzer bayaran. Tujuannya tidak lain untuk menggagalkan pembangunan IKN, dua, untuk mendoktrin para pembenci dan juga rakyat awam bahwa IKN ini sebenarnya tidak berguna, sia-sia. IKN ini menghambur-hamburkan uang negara. Selain itu, mereka ingin mencitrakan buruk kepada Bapak Jokowi. Kalau 58% rakyat Indonesia mencintai Bapak Jokowi, mereka ingin meracuni pikiran para pecinta Pak Jokowi dan Mas Gibran, juga keluarga Pak Jokowi, tentang isu-isu yang terus mereka hembus-hembuskan. Framing-framing tentang IKN ini. Seolah-olah Bapak Jokowi lah yang menyebabkan negara menjadi hancur. Makanya kata-kata Jokowi menghancurkan negara, Jokowi membuat negara hancur-hancuran, ya ini berasal dari tuduhan fitnahan mereka tentang pembangunan IKN yang dikatakan bahwa Pak Jokowi terlalu menggebu-gebu ingin membangun IKN tanpa alasan, tanpa urgensi. Lokasi yang dipilih oleh Pak Jokowi pun diperhitungkan dengan sangat matang, dengan sangat teliti. Jauh-jauh hari Pak Jokowi sudah menganalisa itu, menghitung, merancang dengan tim ahli, sehingga tidak ada kesan bahwa Pak Jokowi terburu-buru. Ide ini dicanangkan Pak Jokowi tahun 2019. Pembangunan dilakukan sejak 2022. 3 tahun kemudian pembangunan ini mulai dilakukan setelah undang-undang IKN ini ditandatangani. Artinya bahwa wakil rakyat juga menyetujui adanya pembangunan IKN ini karena terikat di undang-undang. Di awal pembangunan IKN ini ada penduduk setempat Kalimantan yang menolak pembangunan IKN. Mereka menolak karena terprovokasi oleh isu-isu yang dihembuskan di media sosial bahwa katanya masyarakat lokal akan terpinggirkan kalau IKN dibangun di sana. Padahal teman-teman, dibangunnya IKN ini menjadi momok yang menakutkan bagi para penambang-penambang liar di Kalimantan. Karena ketika pusat pemerintahan negara ada di IKN, maka segala aktivitas yang ada di Kalimantan akan lebih dekat untuk diperhatikan. Kegiatan-kegiatan yang ada di Kalimantan dalam hal penertiban undang-undang. Nah, ini yang mereka takutkan. Kalau pusat pemerintahan ada di Kalimantan, artinya mereka yang terbiasa melakukan penambangan secara ilegal tentu akan mudah terdeteksi. Ini salah satunya yang menyebarkan isu-isu bahwa pendirian IKN ini akan meminggirkan masyarakat lokal. Isu yang dihembuskan adalah kerusakan lingkungan. Padahal konsep pembangunan IKN adalah membangun sebuah kota hijau. Artinya pemerintah akan memperhatikan lingkungan dengan lebih baik. Sehingga tuduhan bahwa pembangunan IKN akan merusak lingkungan itu sangat tidak benar. Pak Jokowi ketika ingin membangun IKN sudah memperhitungkan lingkungan. Dan sekarang terbukti bahwa ibu kota IKN sudah kelihatan hijau kembali. Dan kalau dilihat dari atas itu kelihatan cantik sekali. Terima kasih.
melahirkan, menyelamatkan Indonesia. Doa para kiai Nusantara telah diijabah. Tuhan datangkan sosok kurus berkarisma. Berat memang perjuangannya, dia harus menerima berbagai serangan brutal dari tiga kekuatan: kaum radikal, para mafia, dan penguasa lama. Jika bukan dia, sudah pasti akan tumbang jauh-jauh hari. Mengapa dia begitu kuat? Karena Tuhan memilihnya. Berat memang perjuangannya, ia harus melawan partai pengusungnya, harus menerima caci maki dengan senyuman, harus terus bekerja membangun negara. Jika bukan dia, tak ada yang kuat, apalagi selamat. Lelaki itu bernama Jokowi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah datangkan Jokowi untuk Indonesia. Terima kasih.